Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudari-saudariku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat ridhonya kita dapat berkumpul pada kesempatan berbahagia ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi syafaat di akhir kelak nanti. Nah, teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul e-commerce dan ekonomi digital, tantangan dan peluang dan tantangan di era modern. Nah, pada saat ini kita itu hidup di serba cepat dan terhubung secara digital. Pertumbuhan teknologi, informasi dan komunikasi telah merubah landscape ekonomi secara dramatis, sehingga melahirkan ekonomi digital yang ditandai oleh pesatnya pertumbuhan e-commerce. Nah, e-commerce atau perdagangan elektronik ini telah menjadi bagian dari hidup kita dan tidak dapat dipisahkan, ya kan? Karena seperti kita sedang berbelanja online, menggunakan Shopee dan menggunakan Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Nah, e-commerce ini telah mempermudah akses kita dalam mempermudah akses pasar serta memperluas jangkauan bisnis dan menciptakan peluang ekonomi baru. Kemudahan bertransaksi, jangkauan pasar yang luas, dan efisiensi biaya merupakan beberapa keunggulan utama dalam e-commerce. Hal tersebut dapat mendorong ekonomi digital yang signifikan, memperluas lapangan kerja yang baru, serta meningkatkan daya saing bangsa. Nah, tetapi dalam peluang tersebut itu terdapat tantangan. Yang pertama adalah persaingan ketat antara pelaku usaha. Nah, dan yang kedua adalah resiko penipuan menjadi ancaman kita dalam bertransaksi online. Dan yang ketiga itu infrastruktur di transaksi digital online ini yang memadai menjadi kendala di beberapa daerah, termasuk daerah terpencil. Nah, untuk itulah kita dapat memaksimalkan potensi e-commerce ini dengan melakukan pemerintah swasta dapat meningkatkan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Nah, pemerintah dan swasta juga dapat memberikan edukasi cara menggunakan e-commerce atau digital kepada masyarakat. Nah, dan yang ketiga ini, pelaku usaha itu perlunya inovasi dan kreasi dalam berusaha. Dan yang keempat adalah regulasi yang jelas dan efektif perlu diterapkan untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi online. Nah, untuk itulah kita sebagai penutup, di sini saya akan menekankan bahwa e-commerce atau ekonomi digital ini merupakan peluang emas bagi bangsa Indonesia. Namun dalam tantangannya kita harus menjalankannya dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan e-commerce atau ekonomi digital ini dengan cara yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Sekian dari pidato saya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.